Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hafsatus Salis dengan NIM 202440503 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya izin menyimpulkan materi yang sudah dibahas pada pertemuan kedua, yaitu yang berjudul Konsep Dasar Media Pembelajaran. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Arman. Di sini ada yang namanya sender dan receiver. Sender itu artinya mengirim pesan yang dilakukan oleh guru. Nah, encoding sendiri itu adalah proses penerjemahan pesan. Atau dengan kata lain, guru ketika menyampaikan pesan itu dibuat lebih sederhana agar lebih mudah dicerna oleh peserta didik. Nah, ada juga yang namanya receiver. Receiver itu dilakukan oleh siswa dalam menerima pesan yang sudah disampaikan oleh guru. Proses decoding sendiri itu adalah proses di mana siswa dapat menerjemahkan atau menangkap isi pesan yang telah disampaikan oleh guru. Ketika guru menyampaikan materi pembelajaran, siswa diminta untuk memberikan feedback, yaitu berupa pemahaman, kesimpulan, maupun penerapan dari apa yang sudah mereka pelajari. Namun, ketika proses pembelajaran itu sedang berlangsung, terkadang terdapat noises atau gangguan ketika belajar, baik itu gangguan dari dalam maupun dari luar. Contoh gangguan dari dalam yaitu seperti lapar, bosan, dan lain-lain. Sedangkan gangguan dari luar yaitu seperti kelas yang tidak kondusif. Information user atau pemilik informasi dalam konteks pendidikan adalah pemerintah. Di sini pemerintah menetapkan capaian pembelajaran yang kemudian dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran dalam bentuk kurikulum. Selanjutnya, kurikulum tersebut diterjemahkan oleh guru ke dalam bentuk materi pembelajaran yang lebih konkret dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini guru itu berperan sebagai penghubung antara kebijakan pendidikan dengan proses pembelajaran di kelas. Nah, melalui proses instruksional, guru menyampaikan pesan atau materi kepada peserta didik agar informasi yang telah dirancang dalam kurikulum itu dapat dipahami dan diolah menjadi pengetahuan. Model pada slide tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara berbagai komponen. Proses pembelajaran diawali dengan adanya input, yaitu berupa sumber daya seperti tenaga pendidik, sarana, bahan ajar, serta peserta didik yang sebagai subjek belajar. Nah, selanjutnya dilakukan instructional design atau perancangan pembelajaran yang mencangkup penetapan tujuan, penyusunan materi, pemilihan metode, serta penentuan media pembelajaran yang akan digunakan. Setelah tahap perencanaan, pembelajaran masuk ke tahap instructional implementation, yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang itu meliputi penyajian materi, lalu aktivitas peserta didik, interaksi antar guru dan siswa, serta penggunaan media atau alat bantu belajar. Nah, seluruh proses ini itu dirancang agar peserta didik dapat memahami dan mengolah informasi menjadi pengetahuan. Tahap berikutnya yaitu instructional evaluation, yaitu proses penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Hasil evaluasi itu menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Pada akhirnya, sistem pembelajaran menghasilkan output berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Nah, dengan demikian, model ini menegaskan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem yang utuh, terencana, dan berkesinambungan. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat model 9 event of instruction, yaitu menjelaskan bahwa proses pembelajaran itu sebaiknya dilaksanakan melalui 9 tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah menarik perhatian peserta didik agar mereka siap dan fokus dalam belajar. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik mengetahui kompetensi yang harus dicapai. Lalu,
guru mengingatkan kembali pengetahuan awal atau prior learning yang telah dimiliki peserta didik sebagai dasar untuk memahami materi baru. Setelah itu, guru menyajikan materi pembelajaran atau present content secara terstruktur dan jelas. Nah, dalam proses tersebut, guru juga memberikan bimbingan atau profit guidance agar peserta didik itu lebih mudah memahami materi. Nah, peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk berlatih atau praktik, yaitu berguna untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan yang dipelajari. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik atau provide feedback atas hasil latihan yang telah dilakukan. Tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian kinerja atau assess performance. Nah, itu berguna untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Terakhir, pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan daya ingat dan transfer pengetahuan ke situasi nyata atau enhance retention and transfer. Sehingga apa yang dipelajari itu tidak hanya dipahami sesaat, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja penyimpulan materi pada pertemuan kedua kemarin. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.